Guru seombrangan dengan saya. Kalau sama-sama meeting jangan dahului. Tapi sudah banyak disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah sebagian yang saya konsepkan sudah disampaikan sehingga saya dapat sepertiga. Yang sepertiga biasanya lebih lama. Siap? Kita konsensus dulu. Siap nggak? Siap. Ini nggak siap kan percuma. Jenengan teko, aku teko, jenengan gak ikhlas, rugi. Betul? Betul. Barang siapa yang datang di tempat yang apik, di tempat yang bagus, mencari ilmu Allah, untuk mencari ridha Allah, Allah turunkan para malaikatnya dan memberikan rahmat kepada kita. Amin. Dong lah. Oh, bintang. Kalau ada perasaan itu, ada apa? Bintang. Selesaikan. Konsensus yang kedua, biar menambah keikhlasan kita. Ini HP ya, bisa dikatakan pengganggu, bisa dikatakan penolong. Betul? Kita mau pilih yang mana? Penolong. Penolong. Taruh HP kita masing-masing di tas dan di saku. Monggo. Enak kan? Loh, bisa aja dengan kupingin dulu, pikirannya gini. Gue apa? Betul? Betul. Biar jenengan gak percuma datang di ruangan ini. Saya gak percuma datang di sini. Jenengan ikhlas, saya ikhlas. Rahmat Allah turun lewat malaikatnya. Nek jenengan datang ke sini hanya sekedar formalitas, hanya sekedar menjalankan ST, ya babatnya itu. Makanya kita konsensus. Setiap saya datang ke satuan, saya dua pilihan itu. Jenengan ikhlas, enter rahmat Allah. Jenengan gak ikhlas, hanya dapat capeknya saja. Betul? Sepakat? Nek ketangkep, aku jalur HP ini. Setuju? Dijual sing apik. Amin. 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 Alhamdulillah pagi hari ini kita akan sharing saja. Karena tadi sudah disampaikan oleh beliaunya, kita mencoba bagaimana sih menangkap sinyal yang ada. Judulnya luar biasa, maha dahsyat. Nah ini judulnya jenengan. Yuk, apa itu? Bersama seluruh komponen bangsa menuju tatanan hidup baru berkaitan dengan COVID. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita, saudara-saudara kita yang sedang terjangkit penyakit apapun bentuk penyakitnya, termasuk di dalamnya corona, saudara-saudara kita yang sedang jihad, teman-teman jenengan jihad berjuang melawan penyakit corona, tim medis di garda terdepan, suatu langkah yang positif manakala dia ikhlas menjalankan aktivitas itu. Ilaha daniyal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga diberi kekuatan mereka, kita semua. Semoga Allah angkat penyakit di alam jagat raya ini termasuk di wilayah kita. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita. Untuk apa? Mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Hanya tujuan itu yang kita harus kejar. Tujuan yang lain adalah sarana. Kita bekerja keras sesuai dengan fungsi tugas kita masing-masing, adalah sarana menuju ke sana. Tapi tujuan utama ridha Allah, kita kejar ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Berbicara tentang hijriah, berbicara tentang kalender Islam. Sopo sing apa? Halo. Ada prajurit baru. Siapa yang apa? 12 bulan. Januari, Februari apa tuh? Nah kalender hijriah apa lah? Gede-gede lebih. Jangan muslim. Kalender apa? Halo. Lebih. Yang hafal kasih tuut menyediakan lapangan tenis untuk bertanding dengan saya. Oh, mohon maaf bukan kasih tuut ya. Siap. Nah, beliau sudah, tapi masih double ganda.
Saya dapat di sini dapat ada Pak Dewi. Siapa sih ngapa? Lebih iya. Kita judulnya Muharram lebih. Tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Ono Pak anak rolas juga Januari sampai Desember, Muharram sampai Dzul Qa'dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah. Halo. Apa? Sudah? Belum? Tukang gokil. Orang bah kok bingung. Saya sudah kontrak saya dengan saya, jangan pegang HP. Saya buka HP. Setuju? Kenapa kita harus hafal Valentine Day? Halo? Kenapa kita harus tahu tahun baru Masehi? Kapan Natal, kapan hari Ibu, kapan hari Bapak? Hari libur yang kita hafal. Tapi manakala kita tahu kapan puasa sunnah tarawiyah, kapan kita puasa sunnah syura, kapan kita puasa Arafah di kalender Hijriah. Halo. Makanya paham jangan. Kita makan dari sini dulu. Ini gede-gede kan, dari cili-cili terus kan dari Hijriah itu. Hari ini tanggal berapa? 7 Muharram. Lagi cerita tahun Hijriah yang aneh dari Hijriah mau apa lagi 26 Agustusnya boleh libur panjang lagi. Ya demikianlah adanya kondisi muslimah kita. Sehingga saya cubit pagi ini kita mencoba bangga dengan kalender Hijriah. Karena di kalender Hijriah itu kita tahu kapan yang disunahkan oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah, kapan dilipat gandakannya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di Agustus, September, Oktober, November. Setuju? PR pertama hafalkan kalender Hijriah. Nanti saya kapan-kapan datang saya di sini kita sekali. Berbicara tentang pergantian tahun, maka kita akan berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu, maka kita tahu waktu ada berapa waktu? 3. Waktu itu ada 3. Waktu yang lalu, waktu yang akan datang, dan waktu yang sekarang. Ada apa dengan waktu? Waktu yang lalu sudah terjadi. Waktu yang lalu walaupun 1 detik tidak akan kembali, sehingga sering terjadi penyesalan dan penyesalan. Ataupun hanya sekedar pengalaman, pembelajaran saya. Itulah waktu yang lalu. Tadi sudah singgung, jika waktu yang lalu elek, sekarang elek, rugi ataupun laknat. Waktu yang akan datang, tak kala kita bicara waktu hanya sekedar dunia saja, maka waktu yang akan datang kita bisa merencanakan, berangan-angan. Tidak bisa kita katakan besok saya ketemu akan hari esok. Kullun nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati adanya. Tidak ada jaminan dari kita besok kita akan ketemu. Betul? Semangat kalau memang itu. Betul? Tidak ada jaminan kita ketemu besok. Karena kullun nas dha'iqatul maut. Dan waktu yang sekarang, waktu saat ini. Tatkala kita bicara tentang waktu saat ini, bagi kita umat Islam bukan hanya sekedar waktu duniawi saja yang sesaat sebentar. Surat Al-Mu'minun yang dibacakan Qori tadi 1-7 kurang lebih ada 112 sampai 114. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, Allah berdialog kepada kita umatnya. Berapa
berapa tahunkah hidup di bumi, wahai kalian? Kita menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kita, makhluk Allah, manusia menjawab kepada Allah Sang Khaliq, saya paling hidup sehari atau setengah hari saja. Betapa sebentarnya, sedikitnya hidup kita di alam dunia ini. Harus punya prasangka positif. Kita harus meyakini hidup yang panjang kekal abadi adalah pasti ada. Betul? Siapa yang gak percaya ada neraka? Siapa yang gak percaya ada surga? Kalau jenengan gak percaya, drop iman jenengan. Siapa yang bisa menyimpulkan bahagia di dunia? Mbak, bisa? Bahagia di dunia itu apa? Bojo loro, mobil 3, rumah 4. Ada yang bisa menyimpulkan? Bahagia dunia adalah rumah 4, mobil 4, pangkat sekian. Tidak ada. Tapi manakala kita berkata di akhirat kekal panjang abadi, 2 tempat ada, finnar wa surgari, di neraka ataupun di surga. Tidak ada yang membantah satu orang pun. Sehingga Allah katakan di dalam surat Al-Hasr tadi ayat 18 sebagai pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, wahai kita semua. Yang aku beriman angkat tangan. Yang aku beriman angkat tangan. Setengah-setengah. Yang aku beriman angkat tangan. Memang-memangnya sementara itu harus kak. Ini infanteri gitu ya gitu. Kalau beliau kesedaman gitu harus. Jadi kan menghadirkan orang infanteri mantan BK lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kita semua, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan siapapun kita, siapa saja kita, dilihat apa-apa yang engkau lakukan, apa-apa engkau yang perbuat untuk hari esokmu di akhirat kelak. Jadi hidup sekarang, hidup di dunia, yang kita hitung adalah berapa yang untuk hidup akhirat. Hidup di akhirat gak butuh materi, tapi materi bisa menjadikan sarana untuk hidup di akhirat. Tidak butuh materi, tapi materi bisa menjadi sarana untuk hidup kekal di akhirat. Nek jenengan ra ndek duit, gak bisa sedekah. Betul? Pakai senyum boleh. Gak bisa, gak punya uang, jenengan susah naik umrah nah haji. Yang pengen umrah, yang pengen haji, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin naik haji. Bulan depan kita buka tabungan haji. Amin. Sing guru segera. Ya, coba pelit-pelit. Boleh apa dunia kan? Betul? Dia mobil burung haji. Tapi mobil kredit Pak. Salah mobil kredit. Ya kredit tabungan haji sih harusnya. Oke, itu nanti ke depan. Jadi mari waktu yang sebentar ini, yang sesaat ini, yang di dunia ini, kita poles sebaik mungkin. Bagaimana target kehidupan panjang kekal abadi kita dalam kebahagiaan, bukan ke dalam kesengsaraan. Surga tempatnya enak, neraka tempatnya gak enak, pasti adanya. Tidak, walaupun itu barang yang gaib ya, surga neraka gaib, tapi pasti adanya. Sebagai orang yang beriman harus yakin itu adanya. Kan ya, benar gak yang mau surga? Benar ya, ada neraka, selesai. Drop iman kita. Qad aflahal mu'minun.
orang-orang yang beriman. Sobat sing paling nonton pas itu tentara sing paling nonton. Aku pengen sampai ya. Ali. Mana Ali? Siapa 41 tahun? Itu saya sih, saya 50 ya. Pak Ali berdiri. Siapa ya? Rukun iman sebutkan. Siap. Rukun iman ada 6. Oh, sosial yang lain. Ayo. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada qada dan qadar. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan bagi yang bisikin maksudnya. Ya, 6-nya betul, urutannya masih sedikit kurang pas. Jadi urutannya memang dalam rukun iman, rukun Islam siogianya berurutan karena itu punya nilai. Bagaimana mau mengimani Al-Quran, bagaimana mau mengimani Rasul, bagaimana mau mengimani yang lainnya, itu siogianya mengurut karena punya nilai terang tersendiri. Bukan berarti salah, enggak, cuman urutannya kesenilai sedikit. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi bicara tentang waktu sudah jelas. Hidup di dunia sebentar saja, hidup di dunia sesaat saja. Tetapi yang sesaat ini yang menentukan hidup panjang kekal abadi. Yang sesaat ini sangat menentukan. Jenengan apik uripe, imane apik, ibadahnya apik, surgawinya dapat insyaallah. Amin. Jangan hidup sebentar, cuma 60 tahun hanya untuk maksiat, hanya untuk bohong, hanya untuk bolos, hanya gak taat kepada pimpinan, selesai. Ciri orang yang beriman, reaktif kerjanya bagus, loyalitasnya cakap, disiplinnya benar, gak bolosan. Halo? Saya nggak nyinggung satuan sono, satuan kesedap saya lihat nggak ada, yang bolosan nggak ada. Yang ada pun sedikit mungkin. Kalau ada, semoga pagi ini nggak akan berubah, berhijrah. Saya bicara tentang bolosan agak sedikit nyentil. Saya di Papua dengan Bu Ali tahu saya mungkin. Saya di Papua, pindah ke Papua, pernah dengar kalimat senior saya, Kolonel Purnawirawan Rifai, yang masih membekas dalam hati saya. Beliau sampaikan, ataupun beliau sendiri tidak menyampaikan, tapi orang lain menyampaikan kepada saya. Tatkala beliau cuti, dinas gak cuti, penghasilannya dikembalikan ke negara. Halo. Artinya kita gak mampu seperti itu. Beliau orang sufi. Seangkatan darat mungkin sitok Pak itu. Terakhir Kabir Kaldam 5 berbicara. Gak tahu setelah itu beliau kemana. Orang sufi. Kita gak nyampe ke situ, kok bisa sampai seperti itu ya? Opone sih bolos. Jam kerja, pulang, buka kios, nerima konsumen. Piye gitu. Loh, ya kan? Saya berlogika seperti itu. Saya berusaha gimana sih? Solusi saya bagaimana? Saya mewanti-wanti kepada saya dan kepada yang lainnya. Loh, ini kan logika dong. Logika yang berdasar dari syariat agama. Saya konsultasi dengan kakak saya, adik sepupu tentang izin. Bagaimana izin yang disyariatkan dalam Islam? Izin yang berdasarkan syariat. Apa syariatnya? Satu sakit, yang kedua keluarganya meninggal dunia. Yang lainnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh satuannya. Saya ngobrol dengan adik, kebetulan adik saya kan adik sepupu ya, background Salbi. Saya selalu berbicara tentang itu. Bahkan kakak sepupu saya konsultasi tentang itu. Ada benarnya ya. Bagaimana kita mendapatkan gaji dulu? Gaji mana ada coba ya? Gaji duluan atau kerja duluan? Gaji dulu. Islam mengajarkan berilah upahnya selagi keringatnya belum
bersih, belum kering. Konsep, betul. Nah, tukang macul kering, belum keringnya baru dibayar. Kalau kita dibayar sih baru kerja, betul. Hati-hati jangan. Hati-hati, kesempatan itu hati-hati kita. Manakala kita meninggalkan kantor, manakala kita meninggalkan pekerjaan untuk urusan pribadinya, barokah enggak? Barokah. Ini saya dengan Ali menyalakan barokah. Ya, saya dengan Ali. Jadi saya hanya menganalogkan seperti itu, saya berpikir seperti benar juga ya. Jika saya selalu wanti-wanti kepada sahabat, bagi saya menyampaikan kulil hak walau kana murad. Prinsipnya berdakwah kulil hak walau kana murad. Sampaikan yang benar walaupun sakit bagimu. Prinsip kami. Saya tak benar, tapi punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Saya belum sempurna, tapi tanggung jawab menyampaikan kewajiban. Nanti di akhir akan saya sampaikan. Bagi kami prinsipnya kulil hak walau kana murad. Sampaikan yang benar walaupun sakit bagimu. Sakit artinya Yoko, bapak ini benar enggak? Tapi saya berusaha. Sebelum saya berusaha bagaimana saya bisa duduk saja di kantor. Oh, pekerjaan bintang. Jenengan jelas, sif-sifat jelas. Orang kesehatan diperuntukkan, orang perbankan diperuntukkan dengan konsep itu. Karena kerjanya jelas. Kalau kami, orang bintang, oh, kalau doa terus, enggak entek ini. Sehingga kami bagaimana solusinya? Ya, saya harus betah di kantor. Konsekuensinya ya duduk manis. Dengan kerjaan jadi kerjakan orang ya mau cek buku gitu. Buku dari orang ngobrol. Enggak apa-apa yang penting di kantor. Jadi saya berpikiran seperti itu, saya ingatkan kepada kita semua. Mengenai opo dunia itu. Yang jenengan eman-eman kontrak jenengan sebagai prajurit dan PNS. Salahin jenengan. Yang jenengan pengen bebas pedagang swasta. Betul? Betul. Nah, sing orang bolosan keterlaluan. Betul? Wis boleh sing enak. Wis sudah enak kita jadi tentara, sudah enak di PNS. Enak banget. Menuju surga gampang. Dengan taat ati Allah wa ati Rasul ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada aturan pemimpinmu. Jam kerja jelas, jam istirahat jelas. Monggo dipertajam masing-masing ke depan. Bicara tentang waktu dalam ayat-ayat Al-Quran, ada sinyal dari Allah manakala ayat itu didahului dengan kata yang berkaitan dengan waktu. Tolong lebih diperhatikan lagi. Bukan berarti ayat-ayat lain tidak diperhatikan.